Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Para pemirsa Markas Inayah dimanapun berada, Alhamdulillah kembali kita bertemu pada kajian tahsin tilawah Al-Quran yang Alhamdulillah pada sampai saat sekarang ini kita telah berada atau sampai pada surah An-Nazi'at sesi terakhir, yang dimana insya Allah kita akan membahas tajwid dari surah An-Nazi'at ini dari ayat ke-37 hingga ayat ke-46, ya, sekitar 10 ayat kita akan bahas, dan ini menjadi sesi terakhir dari surah An-Nazi'at, dan insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke surah terakhir dari juz ammah, yaitu surah An-Naba, ya. Dan setelah itu kita akan menyelesaikan surah atau juz 30 secara keseluruhan biidznillah ta'ala. Baiklah, seperti biasanya sebelum kami mulai, ya, kami akan paparkan terlebih dahulu bahwa pertemuan kajian tahsin ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah sesi pengenalan tajwid dari ayat-ayat yang akan kita baca, yaitu dari ayat 37 hingga ayat 46. Dan yang kedua adalah sesi tahsin dari para peserta, dari para pemirsa yang mungkin ingin bergabung, dan juga para peserta yang telah bergabung bersama kami di ruang Zoom, ya, dan dikhususkan bagi peserta laki-laki saja, ya, untuk membacakan surah An-Nazi'at ini dari ayat ke-37 sampai ayat ke-46. Tahsin dan perbaiki bacaannya sesuai dengan tajwid yang benar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kami akan membacakan terlebih dahulu sebelum kami jelaskan tajwidnya satu persatu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya, Taib, itu tadi ayat-ayat yang akan kita bahas tajwidnya satu persatu, dimulai dari ayat ke-37 hingga ayat ke-46, ya. Para pemirsa di rumah, ya, boleh untuk mengikuti dan membuka mushafnya masing-masing dan membuka surah An-Nazi'at, dan yang akan kita bahas ayat 37 dari fa'amma man tagha. Ya, Taib. Fa'amma man tagha. Ya, di situ ada mim tasdid, yang dimana ketika mim bertasdid kita harus memperjelas lagi gunnahnya dengan cara menahan dari huruf mim tersebut. Fa'amma ya, ditahan durasi tasdidnya dengan durasi yang lebih lama daripada huruf-huruf yang lain. Ya, contohnya kalau misalnya huruf yang lain ketika bertasdid itu mungkin pada ayat yang samanya Rabbihi, ya,
Rabbihi langsung saja huruf ba. Rabbihi. Adapun yang huruf mim tasdid, fa'amma, ya, bukan fa'amma, tapi ditahan. Fa'amma man tagha, ya, dan di sini juga ada nun sukun bertemu dengan huruf ta. Di mana nun sukun ini ketika bertemu dengan huruf ta, ya, diikhfakan, disamar-samarkan, ya, dengan cara meletakkan makhraj huruf ta. Ya, lidah kita diletakkan pada makhraj huruf ta bersamaan dengan nun sukun tersebut, ya, sehingga nun sukunnya tidak terbaca dengan jelas namun terbaca dengan samar. Fa'amma man ta, ya, karena huruf ta ini merupakan huruf isti'la, huruf yang tebal, maka nun sukunnya juga atau ikhfa'nya juga harus tebal. Fa'amma man ta, ya, tagha, ya, huruf ghain makhrajnya adalah al-halq, adna al-halq, tenggorokan bagian atas, tagha, dan juga dia memiliki sifat isti'la yaitu tebal, gha, dan harakatnya hanya dua, yaitu mad tabi'i. Fa'amma man tagha وآثر الحياة الدنيا. وآثر hanya di sini mad tabi'i dua harakat atau mad badal, ya, karena mad badal ini adalah hamzah yang disambung dengan alif, jadinya dia namanya mad badal, bukan mad tabi'i, atau biasa juga ulama menyebutnya dengan mulhaq mad tabi'i. Di riwayat ini, riwayat Hafs an Asim yang sering kita baca, dia hanya dibaca dua harakat. Ya, adapun di riwayat yang lain seperti Warsh itu dibaca 2, 4 atau 6 harakat pada mad badal. Wa atharal hayatad dunya. Ta, huruf ta di sini makhrajnya adalah ujung lidah diapit ta. Thayyib, dan ra-nya tebal. Wa atharal hayatad dunya. Ral hayata di sini alif lam qamariyah atau alif lam izhar. Lalu hayata, ya, kalau kita lihat di sini hurufnya di situ ada huruf waw. Ya, namun begitulah penulisan dari haya. Walaupun ada huruf waw, namun huruf wawnya ini dianggap sebagai alif. Ya, sehingga tetap dibaca hayata. Ya, sehingga pembacaan wawnya ini dianggap sebagai alif dua harakat, sehingga ya-nya kita panjangkan yata. Lalu ad-dunya. Di sini al-hayat ad-dunya, yang tadinya al-hayah di sini adalah alif lam izhar qamariyah, namun ad-dunya kita baca huruf dal di sini tasdid dan kita tinggalkan lam, jadinya di sini adalah alif lam syamsiyah, ya, idgham syamsiyah. Wa atharal hayat ad-dunya, dan huruf nun di sini walaupun dia nun yang bertemu dengan huruf ya yang semestinya dalam hukum tajwid itu hukumnya adalah idgham bi gunnah, namun karena ini berada dalam satu kata, maka nunnya di sini diizharkan. Seperti lafaz-lafaz yang lain, ada 4 lafaz dalam Al-Qur'an ketika nun bertemu ya itu tetap izhar, tetap nunnya dibaca jelas karena berada dalam satu kalimat atau satu kata, yaitu ad-dunya, lalu qinwanun, lalu sinwan, lalu bunyan. Dan yang paling masyhur, yang paling sering muncul dalam Al-Quran adalah ad-dunya. Dan jadi di sini nunnya dibaca jelas, ya, dibaca izhar, tidak dibaca idgham. Wa atharal hayatad dunya, bukan dunya tapi dunya. Baik, dan huruf ya-nya tetap juga 2 harakat mad tabi'i. Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya, fa inna nun tasdid sama dengan fa amma itu mim tasdid yang dimana tasdidnya ini kita tahan durasinya melebihi dengan tasdid huruf-huruf yang lain. Fa innal, ya, dan bertemu dengan alif lam yang ketemu dengan huruf jim, namanya alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, dibaca jelas pada lamnya.
Fa innal jahima hiyal ma'wa. Ya. Huruf di sini ada dua huruf ha. Yang pertama huruf ha pada al-jahim dan huruf ha kedua pada hiya. Ya. Walaupun kedengarannya huruf ha, namun huruf ha-nya berbeda. Huruf ha yang ada jahim itu makhrajnya adalah wasatul halq yang keluar dari tengah tenggorokan jahima. Adapun pada lafaz hiya setelahnya huruf ha yang berasal pada aqsal halq, tenggorokan bagian bawah. Hiya itu lebih kedengaran tebal dan bulat. Fa innal jahima hiyal ma'wa, dan al-ma'wa di sini juga seperti al-jahima. Di situ ada alif lam qamariyah atau izhar qamariyah, huruf lamnya dibaca izhar, dibaca jelas. Fa innal jahima hiyal ma'wa, ya, al-ma'wa. Baik, al-ma'wa di sini akhirannya itu ada mad tabi'i juga, dua harakat. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Baik. Wa amma man, ya sama ya, mim tasydid ditahan durasi tasydidnya karena mim yang berdengung. Lalu man khafa, huruf nun sukun bertemu dengan huruf kha. Ya, hukumnya apa adalah izhar atau jelas atau izhar halqi, jelas yang keluar dari tenggorokan pada huruf setelahnya. Di sini yang dibaca jelas adalah nun sukun. Wa amma man, ya, wa amma man khafa, ya. Pada bacaan yang sering kita baca itu kita baca sebagai izhar, sebagai huruf yang jelas. Namun pada riwayat yang lain, sebut saja riwayat Abu Ja'far Al-Madani, pada huruf nun bertemu dengan huruf kha, ya, dia baca apa? Dia baca ikhfa. Dia baca ikhfa seperti wa amma man khafa, ya. Wa amma man khafa, ya, jadi seperti itu, ya. Itu di riwayat yang lain. Lalu adapun di riwayat Hafs tetap dibaca izhar. Wa amma man khafa. Lalu lanjut, maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa, ya. Maqama rabbih, di sini ada hi, ya, yang hukumnya adalah mad silah qasirah, ya, mad silah terdapat pada hak silah ini, hak kinayah pada rabbihi, dan qasirah karena dibaca pendek dua harokat saja. Wa nahan nafsa, alif lam bertemu dengan nun, alif lam bertemu dengan nun, hukumnya adalah alif lam syamsiyah, ya, atau ikhfa atau idgham syamsiyah. Idgham di sini yang memasukkan lam, dimasukkan ke huruf nun sehingga huruf nunnya tasydid dan huruf lamnya terhapus. Wa nahan nafsa 'anil hawa, 'anil hawa terakhir ini alif lam bertemu dengan ha, lamnya dibaca dengan jelas izhar qamariyah, hawa, dan terakhir adalah mad, dua harokat namanya mad tabi'i. Lagi, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik, fa innal jannata, nun tasydid, ya. Dan pada al-jannah juga nun tasydid. Semua durasinya itu harus dipanjangkan, ya. Fa innal jannata, baik, hiyal ma'wa, ya. Ini mirip dengan dua ayat sebelumnya, fa innal jahima hiyal ma'wa, fa innal jannata hiyal ma'wa. Baik, kita langsung saja lanjut pada ayat selanjutnya. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Ya, yas'alunaka. Di sini banyak huruf sin, ya.
Huruf sin letaknya atau makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan ujung lidah bertemu dengan gigi bagian bawah. Asa, asa, yes, yes, dan gigi itu ditutup. Yes, anis sa'ah mursaha. Tayyib. Yas'alunaka anis sa'ati ayyana mursaha. Tayyib. Dan di sini ada huruf kaf yang memiliki sifat hams, ya, huruf ka, ya, harus dikeluarkan nafasnya, dikeluarkan udaranya pada saat penyebutannya. Ka, anis sa'ati, dan juga ti seperti itu hams, ya, ti, ayyana mursaha, dan huruf ra di sini tebal, sukun didahului oleh dhammah. Mursa. Baik, kita ulang. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Baik, dan sini hanya ada mad tabi'i. Ada 4 mad tabi'i. Bil yas'alunaka, lalu afwan 5, yas'alunaka, lalu 'anis sa'ati, lalu ayyana, lalu sa dan ha. Semua panjangnya 2 harokat seragam, jangan ada yang panjang sekali dari yang lainnya. Pokoknya semua rata 2 harokat. Kita ulang sekali lagi. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Baik. Fima anta min dzikraha. Baik, fima di sini juga mad tabi'i 2 harokat. Fima anta, nun sukun bertemu dengan ta, hukumnya adalah ikhfa seperti dengan min dzikraha, juga min li ikhfa. Ya, ikhfa adalah samar-samar. Cara menyamarkan huruf nun adalah dengan meletakkan posisi lidah kita pada makhraj huruf setelahnya. Anta, jadi bukan anta, tapi anta. Posisi kita sudah berada pada makhraj huruf ta. Begitu juga pada min dzikraha, posisi lidah kita sudah berada pada makhraj huruf dzal. Min dzi, ya, makhraj huruf dzal adalah ujung lidah yang diapit oleh kedua gigi atas dan bawah. Min dzi. Kalau anta, posisi lidah sudah berada pada makhraj huruf ta, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Fima anta min dzikraha, dan huruf kaf di sini baik dia ketika sukun tetap hamznya harus dikeluarkan. Dzikraha, dan huruf ra tebal tafkhim karena dia berharakat fathah. Lalu ha di sini ra mad tabi'i, dan ha juga terakhir mad tabi'i 2 harakat. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha. Ya, baik, ila di sini 2 harakat mad tabi'i. Rabbika huruf ra-nya tafkhim atau tebal karena berharakat fathah. Rabbika tasdid pada huruf ba. Perhatikan dengan baik tasdidnya, tidak dilebih-lebihkan, dan juga ba-nya ini betul-betul sempurna dari awal sampai akhir, ya, karena biasanya pada tasdid huruf ba sering kita dengar orang mengaji mentasdidkan huruf ba dengan cara seperti ini. Rabbika, ya, rabbika, seakan-akan ba-nya tidak sukun di awal, padahal tasdid itu adalah huruf sukun dulu bertemu, lalu huruf yang berharokat entah fathah, dhamma atau kasrah. Di sini dia kasrah. Rabbi, dia sukun dulu, Rabbi. Tapi bukan juga dikolkolahkan, Rabbi. Tapi Rabbi. Sukun, ditahan, tasdid, dan langsung dilepas dengan harokat setelahnya. Ila rabbika, ila rabbika muntahaha. Ya, munta. Di sini huruf nun bertemu dengan huruf ta juga ikhfa, ikhfa.
sama dengan anta ya, munta, anta. Cuma bedanya di sini sebelumnya ada dhammah. Ya, dia huruf sebelum sukun ini, sebelum nun sukun ini adalah huruf dhammah di mana mulut harus monyong. Mu. Nah, tatkala dia bertemu dengan nun sukun, monyong itu harus dikembalikan pada bentuk asal mulut. Mu, jadi bukan munta, tapi munta. Ya, dikembalikan. Muntahaha, dan huruf ta di sini juga memiliki sifat hams persis pada huruf kaf juga, ka, ta. Oke, semuanya memiliki sifat hams yang di mana nafas harus keluar. Dan ha di sini dua huruf yang dua harokat ya, dua mad yang harokatnya sama, yaitu dua harokat saja. Lalu kenapa ada tanda seperti mad wajib atau mad jaiz? Nah, itu tandanya kalau kita baca secara wasal dua ayat ini atau tiga ayat yang berurutan ini. Pada ayat 43 fima anta min dzikraha, setelahnya ada tanda mad wajib atau mad jaiz, lalu setelahnya lagi ila rabbika muntahaha, setelahnya ada tanda mad panjang seperti itu, lalu innama. Kalau kita baca semuanya secara wasal, maka kita bisa memilih, karena ini jatuhnya pada mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil yang bisa kita baca 2 atau 4 atau 5 harokat ya. Coba kita sambung semuanya, kita pakai mad jaiz yang dibaca secara 4 harokat. Fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha innama anta mundziru man yakhshaha ya. Pokoknya kalau kita wasal, kalau kita baca ayatnya secara berturut-turut, maka dia kena sebagai mad jaiz munfasil. Namun kalau kita putus tiap akhir ayatnya, maka jatuhnya tetap sebagai mad tabi'i 2 harokat. Kita lanjut ayat setelahnya, ayat 45. Innama anta mundziru man yakhshaha. Ya, innama di sini ada lagi nun tasdid ya, ditahan durasi tasdidnya karena dia huruf gunnah. Innama anta. Nah, ini juga ada mad jaiz munfasil ya. Mad jaiz munfasil yang kita baca 2 atau 4 harokat, namun di sini kita baca 4 harokat karena dari awal tadi kita sudah baca mad jaiz munfasil secara 4 harokat, makanya harus konsisten sampai akhir bacaan kita baca 4 harokat semuanya. Lalu anta nun sukun bertemu ta, lalu munziru nun sukun bertemu dal, persis pada ayat 43 fima anta min dzikraha. Seperti itu juga hukumnya ya, di mana dia ikhfa, dan cara mengikhfakannya dengan meletakkan lidah kita pada makhraj huruf setelahnya. Anta mundi. Oh ya, dan di sini juga tambahan mundi karena huruf sebelumnya ada dhammah, maka ketika dia nun sukun, mulut kita yang tadinya monyong karena dhammah, mu itu pada saat dia sukun kembali ke belakang, kembali ke bentuk semula. Mudi. Baik. Mundiru, dan hurufnya di sini perhatikan dia harus tebal karena dia dhammah. Jangan sampai dia terpengaruh dengan harokat kasrah sebelumnya. Mundiru, tebal ya. Wiru. Wi-nya memang tipis karena kasrah, namun ketika bertemu ra ditebalkan. Man yakhshaha, nun sukun bertemu dengannya idgham bi gunnah ya, nunnya dimasukkan ke huruf ya, dan ya-nya bertasdid disertai dengan gunnah atau dengung. Mundziru man yakhshaha ya, yakhshaha, huruf kha di sini makhrajnya adalah dengan hal persis seperti makhraj huruf ghain yakh. Dan shin makhrajnya adalah wasatul lisan, pertengahan lidah diangkat bertemu dengan langit-langit dan beserta dengan sifat tafashi, sifat yang membuat udara tersebar di atas lidah atau di rongga mulut. Lalu setelahnya ada mad 2 harokat
mad tabi'i, dan ha juga 2 harokat mad tabi'i. Lalu ayat terakhir, كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم, nun tasdid ini sudah berulang-ulang kita lewati ya, harus ditahan durasinya. Hum yarawnaha, di sini ada huruf hum mim sukun bertemu dengan huruf ya, hukumnya adalah idgham, hukumnya adalah izhar syafawi ya. Izhar dibaca jelas, mimnya dibaca jelas, dan syafawi adalah huruf yang keluar dari kedua bibir, syafatun atau syafatain, yaitu huruf mim. Lalu yau, waw sukun yang sebelumnya ada fathah, ulama menyebutnya sebagai lin, memiliki sifat lin. Lalu yauma yarawnaha, begitu juga dengan waw setelahnya. Waw sukun di sebelumnya ada ra yang fathah, raw ya, di sini juga memiliki sifat lin, dan ra-nya di sini dibaca tafkhim, dibaca tebal, ya raw, ya raw, ya rawnaha, lam yalbathu, lam di sini juga min sukun bertemu dengan huruf ya, persis pada ka'annahum ya, lam ya, ya apa, izhar syafawi, mimnya dibaca jelas. Yalbathu illa, yalbathu huruf ta'nya di sini perhatikan tu ya, ta tu, ujung lidah diapit kedua gigi, dan setelahnya ada mad jaiz munfasil ya, di mana kita bisa baca 2, 4 atau 5. Namun di sini kita harus konsisten membaca 4 karena sebelumnya kita telah baca 4 harokat mad jaiznya. Lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha. Ashiyatan, huruf ya-nya perhatikan ya, dia merupakan huruf ya tasdid ya, jangan dibaca illa ashiyatan, tapi ashiyatan ditahan karena ada tasdidnya. Lalu tanwin di sini atau fathatain bertemu dengan huruf hamzah ya, hukumnya adalah izhar halqi, tannya atau tanwinnya dibaca jelas, ashiyatan au, dan au di sini huruf waw juga, ini persis 2 huruf sebelumnya, yaitu memiliki sifat lin, sifat yang lunak atau mudah disebutkan. Au duhaha, huruf dad makhrajnya adalah hafatul lisan bertemu dengan al-adras ya, hafatu pinggiran lidah bertemu dengan gigi geraham bagian atas baik kiri maupun kanan. Du ya, du di sini cukup sulit karena dia berharakat dhammah ya. Cara mempelajari huruf dad dulu kita mulai dengan fathah dulu, dha, lalu dhi, lalu du, duhaha, lalu terakhir ada 2 huruf ha ya, yang telah kita singgung di awal ya, yang kedengarannya mungkin sama namun berbeda. Ha yang pertama keluar dari wasatul halq ya, tenggorokan bagian tengah disempitkan sehingga menimbulkan suara yang tajam. Ha, lalu ha yang kedua keluar dari aqsal halq, tenggorokan bagian bawah yang kita hembuskan nafasnya sehingga menimbulkan suara yang bulat dan tebal. Ha, baik. Dan kedua-duanya ini memiliki mad tabi'i 2 harokat saja. Au duhaha. Baik, kita baca sekali lagi. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Alhamdulillah ya, wallahu a'lam bishawab. Itulah tadi rangkaian keterangan atau rangkaian penjelasan tentang tajwid dari surah An-Nazi'at ayat 37 hingga 46 atau surah An-Nazi'at sesi terakhir pada pertemuan kali ini. Dan pada sesi selanjutnya insyaallah kita akan mendengar bagi yang ingin berpartisipasi untuk membacakan ayat-ayat yang telah kita bahas barusan, yang membaca langsung dari mushaf dari Al-Quran, dan kami tahsin dan perbaiki bacaannya. Dan ini sesuai permintaan dari panitia bahwa yang membacakannya ini khusus peserta laki-laki saja ya.
sambil menunggu, barangkali ada yang berminat di ruang Zoom, ya khusus laki-laki, sambil menunggu yang berminat, ya silakan mengangkat tangannya, mengacungkan jempolnya di ruang chat, dan kami akan ulang sekali lagi ayat-ayat yang telah kita bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. Ya, baik, barakallahu fikum. Itulah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dari surah An-Nazi'at ayat 37 hingga ayat 46 sesuai dengan tajwid insyaallah yang telah kami pelajari dan telah kami usahakan untuk membacanya dengan benar. Baiklah, kalau tidak ada yang ingin berpartisipasi untuk membacakan dan kami tahsin bacaannya, ya, dari peserta yang ada. Ya, baiklah, kalau tidak ada, mungkin kita akhiri dulu pertemuan kali ini, kajian kali ini, dan insyaallah kita akan bertemu pada kajian selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya, dan kita akan memasuki surah terakhir yang kita bahas di juz amma ini, yaitu surah An-Naba bagian pertama. Dan mungkin sama dengan surah An-Nazi'at ini, kita bagi surah An-Naba menjadi 4 bagian juga bi'idznillah ta'ala. Baiklah, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apa yang benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang salah itu datangnya dari syaitan laknatullahi alaihi.